Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para pecinta teknologi berbudaya dengan keris, bukan dengan lindis, teman-teman sekalian. Ini adalah satu season yang bagaimana keris, beberapa keris yang saya tampilkan ini termasuk untuk pemula, dan sebagian besar adalah keris-keris lurus, teman-teman. Nah, sambil ngopi, sambil rokokan, monggo jenengan simak. Mungkin ada jodoh, artinya kalau ada keretak hati atau selaras dengan hati Anda, atau nganyang batin dalam kata lain, bisa jadi itu pusaka itu memilih tuannya tentunya. Berarti memilih jenengan. Nah, jenengan simak teman-teman beberapa keris yang saya rasa ini tergolong harga merakyat ya. Yang pertama adalah keris ini. Kalau kita perhatikan teman-teman, keris ini termasuk keris yang termasuk keris warangkanya adalah kayu timongo dan juga warangka jenis Gayaman Yogyakarta, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata kerisnya adalah Pendito Semedi, teman-teman. Nah, keris Pendito Semedi ini termasuk keris yang cukup langka. Bisa dikatakan adalah keris ganan. Ganan itu adalah kata lain dari stilasi, yaitu pada gandeknya berbentuk ada ukirannya. Kalau kita perhatikan di sini bentuknya seperti semacam manusia yang menengadahkan tangan, ya, lalu duduk jongkok seperti sebuah pengharapan. Maka bisa dikatakan kalau di dalam beberapa serat-serat kuno, teman-teman, bentuk stilasi seperti ini dinamakan dengan istilah ya, ini istilah umyang. Sebetulnya nama umyang itu adalah nama seorang empu yang berada di daerah Pajang. Di era Pajang mengabdi pada keraton Pajang dan membuat sebuah keris yang bagaimana keris tersebut sebuah keris putut kembar, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, keris ini berasal dari empu umyang ya, yang variannya adalah keris lurus. Ada beberapa varian yang lain, yaitu keris yang kembar, putut kembar. Nah, kalau ini bisa dikatakan termasuk Pendito Semedi, teman-teman. Berasal awal mula dari seorang guru spiritual di zaman dulu, atau resi, teman-teman. Atau bisa dikatakan seorang santri murid ya, dengan kata lain, yang memang secara kehidupannya sudah diserahkan kepada Sang Pencipta, mengabdi kepada Sang Pencipta untuk memohon agar diberikan keselamatan dan diberikan keberkahan, mendoakan masyarakat secara luas. Nah, itu suatu penggambaran, sehingga dikatakan bahwa keris Pendito Semedi itu secara makna filosofis adalah untuk sebuah pengasihan atau sebuah pengharapan, yang diharapkan si pengagumnya ini mendapatkan sebuah keberkahan kerejekian dan juga sebuah keberkahan dalam pengasihan, disukai oleh orang lain, disukai oleh bawahannya, dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain. Panjang daripada keris ini sekitar 33 cm, termasuk tangguhnya adalah tangguh Pajang, teman-teman. Perlu diwarangi ulang kembali, tentunya pamor akan deling, dan pamornya yang termasuk pamor Tirto Tumetes, teman-teman, yaitu bulatan-bulatan yang bersusun dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya adalah keris ini, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan kerisnya kayu timongo warangkanya dan termasuk Gayaman Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata keris brojol yang bagaimana dari bentuk karakter besinya sangat pulen sekali, teman-teman. Namun ini adalah keris yang bertangguh tuban ya. Pamornya adalah pamor ngulit semongko. Perlu kita warangi lagi nanti. Tapi kalau kita perhatikan mesinnya itu sangat-sangat wingit sekali, teman-teman. Panjang dari keris ini kira-kira 33 cm. Dapur brojol yaitu brojol atau dalam makna filosofis sebuah kemudahan dalam segala hal, yaitu mencari rezeki dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah keris ini, teman-teman.
kalau kita perhatikan warangkanya ini adalah warangka gaya Maduraan, teman-teman. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, yaitu keris brojol. Ya, kalau ini adalah Tangguh Tuban Mojopahit, teman-teman. Ada beberapa sisi yang memang berkarat, namun ini tidak menghalangi daripada warangan nanti, teman-teman ya. Jadi perlu dibersihkan ulang kembali dan diwarangi nantinya pun. Pamornya ini adalah pamor wos wutah. Wos wutah ini menggambarkan sebuah beras. Wos itu adalah beras, wutah itu adalah tumpah. Ini suatu penggambaran makna dari sebuah kemakmuran, karena beras itu di dalam masyarakat Jawa dimaknakan sebuah kemakmuran, gambaran dari sebuah kemakmuran. Sehingga waswutah atau beras yang tumpah itu menggambarkan seseorang bahwa rezekinya tidak pernah habis, turah-turah atau berlebihan. Nah, inilah teman-teman. Saya rasa ini sangat cocok sekali untuk pemula dan panjangnya sekitar 35 cm. Termasuk keris yang berukuran normal. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah keris yang bagaimana secara warangka ini adalah warangka kayu gembol jati kuno yang berstyle atau gaya daripada warangkanya adalah ladrang Surakarta. Kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keris ini termasuk Tangguh Mojopahit yang berdapur brojol pula. Pamornya adalah pamor ngulit semongko. Melihat dari karakter besinya sangat khas dengan keris-keris Mojopahit, teman-teman. Panjang daripada keris ini sekitar 35 cm, dapur brojol sama seperti tadi, dan sangat dingin sekali. Bisa Anda screenshot untuk dikirimkan ke WA saya, mungkin ada kertek hati-hati Anda. Selanjutnya adalah sama, yaitu keris ini termasuk keris brojol pula. Bedanya adalah warangkanya di sini ada pendok tunton dan juga kayu timongo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini adalah keris teman-teman Tuban Mataram kalau ini teman-teman. Ya sudah, ini saya rasa ini adalah temuan ya, karena melihat dari korosifnya cukup signifikan namun tidak mengurangi dari sisi kewingitannya. Brojol Tuban Mataram pamor pendaringan kebak. Pendaringan kebak itu sama halnya dengan wasutah, yaitu makna filosofisnya tentang sebuah kerejekian. Pendaringan adalah tempat, kebak itu adalah pendaringan itu tempat beras, kebak itu adalah bek ya atau full. Ini menggambarkan juga sebuah kerejekian. Selanjutnya adalah teman-teman, keris ini masih sama seperti awal mula yang saya dapatkan dari perdukunan ini teman-teman, dari mbah dukun, dari praktisi spiritualis yang digantungkan di dinding, sehingga saya bawa pulang ke rumah. Seperti apa kerisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata ini adalah keris Jakalola. Jakalola adalah mempunyai semacam, memang agak mirip sih teman-teman, namun di sini ada beberapa odo-odo ya, ada odo-odo yang timbul di tengah sampai ke atas, dan pecetannya ini cenderung lebih lajeng teman-teman, lebih ke atas. Untuk tangguhnya sendiri adalah Tangguh Mojopahit, cocok untuk memula karena memang auranya sangat adem sekali, auranya sangat mendukung sekali, memberikan aura-aura positif kepada jiwa kita. Yang selanjutnya teman-teman, ini adalah warangka Gayaman Yogyakarta kayu timongo, lengkap dengan pendok perak. Kita buka teman-teman. Sama, yaitu brojol, namun yang menjadi unik di sini ini ada pada bagian gonjo, termasuk gonjo tundung mungsuh, pamor tundung mungsuh. Pamor tundung mungsuh ini diartikan adalah nundung mungsuh, sehingga musuh-musuh yang kita hadapi itu takut ya, takut. Perbedaan daripada keris yang saya review awal mula tadi, ini menjadi sangat langka sekali karena memang gonjonya ini teman-teman, tundung mungsuh, berdampak kepada sebuah wilah, sehingga dikatakan ini menjadi fungsi, multifungsi, yaitu sebagai secara esoteri membuat musuh itu takut ya, segan,
Dan juga fungsi dari setelahnya adalah sebagai tindih atau penetralisir daripada keris ini, teman-teman. Untuk pamor keris ini secara keseluruhan ya ngulit semongko, perlu diwarang ulang kembali, dan sangat bagus sekali keris ini untuk pemula, panjangnya sekitar 30 cm. Terima kasih teman-teman sekalian, yang saya uraikan tadi adalah keris yang sangat bagus sekali untuk pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka.